medsos kita itu dalam bahasa saya itu kayak jadi republic noise without voice. Jadi republik kebisingan tanpa suara yang jelas. Iya. Karena tiba-tiba semua orang jadi sangat ahli. Fikroh Persis itu kan merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah. Maka kita selalu mengacu kepada Al-Quran dan Sunnah. Apa kata Al-Quran dan Sunnah dalam menyikapi setiap isu? Itu harus adil. Betul. Memention ya sejumlah program yang mohon maaf saya pikir Ustadz juga tahu ini jadi kebisingan luar biasa. PPPSIS kan tidak langsung ujug-ujug bergabung, ikutan. Kita ini melakukan asesmen, mengumpulkan berbagai macam informasi. Lalu mereka mengeluh, loh PPPSIS ini kok nggak punya perhatian terhadap warganya sendiri, sekolah-sekolahnya sendiri. Ikhwafillah, setelah beberapa saat yang lalu kita bicara tentang persoalan Board of Peace yang tentu itu lalu kemudian telah mendapatkan respon dari ikhwafillah sekalian. Pada kesempatan kali ini kita akan tidak bicara tentang isu internasional, tapi bicara tentang isu nasional. Dan yang akan kita bicarakan adalah terkait persoalan relasi Persis dengan negara. Ustadz, sebagaimana yang kita ketahui, Persis ini salah satu founding parents. Saya sengaja tidak menyebut founding fathers, karena kelompok feminin ini suka agak protestan katanya. Karena pendiri bangsa ini juga ada ibu-ibunya. Nah, dalam konteks itu kan kita termasuk salah satu pihak yang kemudian menjadi rahim bagi lahirnya Republik Indonesia. Sejak dulu sampai sekarang kita semua selalu terlibat. Bahkan kita terlibat dalam perdebatan ideologi sebelum Republik ini merdeka, lalu kemudian selepas merdeka kita pun tetap hadir di Republik ini memberikan kontribusi terbaik bagi umat dan bangsa. Nah, dalam perspektif Ustadz sebagai Ketua Umum Pimpinan Pusat Persatuan Islam, bagaimana cara Ustadz membaca relasi antara Persis dengan negara? Saya persilahkan Ustadz. Terima kasih Ustadz Tatan atau akrabnya saya biasa panggil A Tatan. Siap. Memang satu hal yang penting kita posisikan secara jelas dan tegas tentang relasi Persis sebagai sebuah jamiah dengan negara Indonesia yang merupakan negeri dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Betul. Pertama yang harus kita tegaskan bahwa Persatuan Islam secara sadar mengakui dan menginsafi bahwa negara kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang sah. Betul. Yang kita harus menjadi bagian secara aktif di dalamnya. Jangan sebagai warga negara lalu merasa sebagai tamu. Betul. Apalagi hanya sebagai kontraktor di negeri sendiri. Tentu ini berbahaya. Betul. Tapi kita harus betul-betul merasa bagian yang tidak terpisahkan dengan negara kesatuan Republik Indonesia ini sebagai hasil jeripayah perjuangan dari para leluhur kita, betul, para pahlawan kita. Nah, maka dalam konteks inilah kita melahirkan sikap dalam kita berbangsa dan bernegara. Mengacu kepada ayat Al-Quran seperti ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memposisikan Nabi Muhammad di Mekah. Maka Al-Quran mengatakannya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad. Aku bersumpah, firman Allah, dengan negeri ini. Dan kau Muhammad berada di negeri ini. Nah, maka yang disebut oleh Al-Quran adalah al-balad, negeri, negara. Yang merujuk kepada sebuah letak geografis tertentu, betul, wilayah kekuasaan tertentu. Betul. Walaupun kita tahu bahwa ketika Nabi Muhammad menerima wahyu itu, beliau dalam posisi dimusuhi oleh penduduknya. Betul. Masyarakat Mekah saat itu sangat-sangat memusuhi beliau, mayoritasnya karena diprovokasi oleh para musuh dakwah, Abu Jahal, Abu Lahab.
Sehingga Al-Quran mengingatkan kepada beliau, harus engkau ingat, sadar wahai Muhammad, engkau ini penduduk negeri ini. Betul. Wa anta hillum bihadzal balad. Jadi kalau kita tangkap makna dari ayat itu, Allah hendak mengajarkan kepada kita lewat wahyu kepada Nabi Muhammad dua hal yang berbeda antara bernegara dengan kekuasaan. Yang Allah soroti adalah engkau berada di negeri ini. Walaupun para penguasanya waktu itu, para elitnya itu sangat buruk perilakunya, sangat membenci dakwah Rasulullah SAW. Nah, maka artinya kita Jamiah Persatuan Islam dengan panduan ayat itu harus mampu memposisikan diri. Kita juga hilum bihadzal balad. Betul. Kita ini tinggal di negeri ini. Sebagai konsekuensi tinggal di negeri ini, tentu negeri ini ada para pemimpin, para penguasa dari zaman ke zaman, periode ke periode. Maka loyalitas kita sebagai jamiah, jamiah dakwah, ini tidak disimpan, diletakkan kepada figur, individu, atau kelompok penguasa tertentu. Karena para pemimpin, penguasa, mereka ada masanya. Apalagi dengan sistem demokrasi, mereka dibatasi hanya 5 tahun sekali. Betul. Sehingga kalau mereka bagus, ya 5 tahun itulah kebagusannya harus terwujud. Betul. Kalau masyarakat masih percaya, ya diperpanjang 5 tahun lagi dengan pemilihan atau pemilihan berikutnya. Betul. Tapi kalau mereka itu tidak mampu menunaikan amanah, buruk, maka sistem ini memberi keuntungan pada kita. Maka ketidakbaikan kepemimpinan itu, ketidakadilan, ketidakkompetenan itu bisa berakhir dengan satu periode. Inilah salah satu nilai keuntungan plus sistem kepemimpinan yang dibatasi oleh waktu. Dan secara spirit pasti itu sejalan dengan Islam. Nah, oleh sebab itulah Persis sebagai jamiah maka menetapkan atau merumuskan relasi antara kehidupan kita sebagai komunitas jamiah yang berpegang teguh kepada nilai-nilai agama dengan hubungannya dengan kita sebagai warga negara. Betul. Maka loyalitas kita kepada agama adalah berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan loyalitas kita sebagai warga negara, kita adalah mencintai negeri ini sebagai karunia Allah. Betul. Sedangkan pemimpinnya bisa datang dan pergi, bisa baik dan buruk. Betul. Tapi loyalitas kita bukan kepada siapa yang sedang berkuasa, tetapi apa visi misi negara kita yang harus kita jaga bersama. Itu kurang lebih. Baik, Ustaz. Menarik sekali. Iya. Ikhwafillah, tadi Al-Ustaz sudah menyampaikan. Saya pikir ada 2 poin penting. Yang pertama, Ustaz memberikan penjelasan kepada kami semua dari ayat yang tadi diulas. Satu, kita itu tidak hanya seorang muslim, tapi juga kita adalah seorang muslim yang tinggal di geografis tertentu, di satu komunitas bangsa tertentu yang punya kontrak sosial, lalu kemudian terjadilah bangsa itu membuat negara. Betul. Dan kita jadi citizen, jadi warga negaranya. Lalu kemudian karena kita yang muslim-muslim ini lalu kemudian bersatu di bawah naungan Panji Jamiah Persatuan Islam, maka kita juga tidak boleh lupa bahwa Jamiah Persatuan Islam juga merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, yang menarik juga yang tadi Ustadz sampaikan adalah kesetiaan kita kepada negara itu adalah kepada negaranya, bukan pada personnya. Betul. Sama sekali bukan pada penguasanya ya Ustadz ya, tapi pada cita-cita luhur dan konstitusinya. Kurang lebih seperti itu ya Ustadz ya. Nah, Ustadz, kita tahu Persis itu jauh lebih tua ketimbang negara. Negara lahir belakangan. Lalu kemudian selepas negara terbentuk, kita sama-sama melihat pasang surut hubungan antara Persis dengan negara. Betul. Nah, kita juga sama-sama mengetahui dari berbagai macam literatur bahwa relasi antara organisasi kemasyarakatan dengan negara atau organisasi dengan negara itu kan ada banyak bentuknya ya Ustadz ya. Dalam diskusi-diskusi kita terdahulu, Ustadz sering menyampaikan ada yang loyalis buta,
Apapun yang kemudian dilakukan oleh pemerintah kita stempel. Lalu kemudian ada juga yang terkesan itu oposan sejati, Ustaz. Apapun yang dilakukan oleh pemerintah salah gitu kan. Lalu kemudian berikutnya adalah ada partner yang kritis ya, Ustaz. Kita berpartner dengan pemerintah, tapi ketika pemerintah melakukan kekeliruan, ya amar ma'ruf nahi munkar itu ditegakkan. Nah, dalam kepemimpinan Ustadz yang sekarang, kira-kira pola semacam apa yang ingin Ustadz bangun antara Persis dengan negara? Saya pikir umat perlu sangat memahami alur fikir Ustadz, kemana Persis ini akan dibawa dalam konteks kita sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Gimana tuh, Ustadz? Iya. Nah, ini menarik karena memang tidak terpisah dari prinsip yang pertama tadi. Cara memposisikan diri kita, loyalitas kita ke siapa, kepada apa. Karena loyalitas kita ini kepada negara, sebagaimana loyalitas kita kepada agama, maka ketika kita menyikapi berbagai macam kebijakan para pemimpin negara ini, yaitu para pemerintah, baik pusat maupun daerah, maka ukurannya adalah tentu adalah dasar negara itu sendiri, konstitusi. Sebagaimana loyalitas kita terhadap agama adalah kepada Al-Quran dan Sunnah. Konstitusi kita merupakan mitsaqon ghalidho. Betul. Perjanjian yang kokoh seluruh komponen bangsa yang harus menjadi parameter dalam menyikapi setiap kebijakan para pemimpin negara ini yang tadi saya sebutkan bisa datang dan pergi. Betul. Dan kita telah dipandu upamanya oleh mukadimah konstitusi kita bahwa tujuan dan cita-cita besar berbangsa bernegara ini satu adalah untuk melindungi segenap tumpah darah. Artinya bahwa tidak boleh ada sejengkal tanah negara kesatuan Republik Indonesia yang jatuh kepada penjajahan asing. Betul. Tidak boleh ada upaya-upaya disintegrasi. Ya. Maka kita akan loyal terhadap penjagaan terhadap kesatuan bangsa ini. Kemudian yang kedua bahwa amanah konstitusi itu adalah meratakan kemakmuran, membangun kesejahteraan umum. Artinya harus terjadi keadilan sosial. Maka setiap kebijakan dari pemimpin, baik di pusat ataupun daerah, kita lihat apakah ini berpihak kepada membangun kesejahteraan umum, pemerataan ekonomi, ataukah berpihak pada oligarki, atau berpihak kepada kepentingan kelompok tertentu. Nah, yang ketiga, bahwa negara ini hadir adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Maka kita lihat apakah kebijakan-kebijakan pemerintah itu berpihak kepada mencerdaskan kehidupan bangsa atau pembodohan kehidupan bangsa. Gitu. Kalau dia berpihak pada pencerdasan kehidupan bangsa, kita wajib mendukungnya karena loyalitas kita pada negara. Tapi kalau itu diindikasikan justru menimbulkan kebodohan kehidupan bangsa, ya kita wajib untuk mengkritisinya. Mengingatkannya menurut kapasitas kita sebagai ormas yang berbeda dengan kapasitas organisasi sebagai politik, organisasi politik. Betul. Nah, yang terakhir bahwa negara mengamanahkan kita harus ikut menciptakan perdamaian dunia. Betul. Apakah kebijakan-kebijakan pemerintah kita mengarah kepada terciptanya kehidupan dunia yang damai atau menuju kepada sikap-sikap yang memunculkan potensi konflik, apalagi peperangan global. Nah, kerangka itulah yang kemudian menjadi paradigma kita di dalam menyikapi segala kebijakan yang datang dari pemerintah. Maka kita selalu berusaha independen dari terpengaruh, terbawa arus kepada ekstrim kanan ataupun ekstrim kiri. Kepada kelompok-kelompok yang menjadi loyalis buta terhadap kekuasaan, sehingga seolah-olah tidak ada kesalahan. Kalaupun salah harus ditutupi, harus
baik-baik, dipoles jadi bagus. Dilegitimasi bahkan, distempel. Nah, tentu itu bukan sikap persatuan Islam. Sebaliknya juga kita tidak mau diseret-seret kepada cara berpikir yang oposisionis. Betul. Yang sebagai kelompok oposisi harus menganggap selalu buruk, selalu salah kebijakan itu. Nah, justru kita dalam hal ini memprihatinkan adanya dua gejala itu. Gejala yang kurang sehat, di satu sisi adalah pihak-pihak, kelompok-kelompok yang tanpa kritis menyikapi, melihat kebijakan apapun dari penguasa, bahkan kalaupun perlu harus membela mati-matian dan stempelnya sebagai kebenaran. Sehingga buatlah pokoknya narasi-narasi, bahkan mungkin buzzer-buzzer di media sosial untuk melegitimasi semua ketidakbaikan itu. Tapi kita juga tidak mau terbawa arus kepada pihak yang mendelegitimasi semua kebijakan. Kita punya prinsip di dalam menyikapi setiap kebijakan itu adalah bersikap proporsional dan adil, objektif. Maka kita menyikapi isu apapun selalu melihat dulu argumen-argumen, fakta-fakta, data-data yang objektif. Sebelum mendengar dulu apa yang berseberangan atau berseliweran di medsos. Betul. Nah, walaupun kita tahu mungkin sikap kita tidak populis, tidak populer, sepakat, karena mungkin dianggap di satu sisi kok Persis sekarang jadi pelin-pelan gitu. Ada yang kayak begitu kan? Dalam hal ini mendukung, dalam hal ini menolak. Atau mungkin jadi mencari aman. Betul. Walaupun memang kita bisa saja berapologi. Memang kita harus nyari aman. Hidup itu nggak boleh cari celaka. Karena itu misi dari ajaran Islam. Betul. Tapi aman dalam pengertian yang hakiki. Aman di dunia wal akhirah. Nah, itulah cara kita menyikapi apapun. Maka kita menyikapi sikap kebijakan pemerintah tentang BOP, menyikapi tentang program-program ekonomi kerakyatan, ketahanan pangan, tentang MBG, tentang peningkatan berantasan korupsi, tentang ekonomi kerakyatan. Ya, kita semuanya pelajari, timbang dengan baik. Loh, kita sekarang sudah memiliki SDM yang cukup. Kenapa kita harus mendengar opini orang lain? Nah, justru kita sebagai pimpinan pusat ingin meluruskan cara kita menyikapi berbagai macam isu kebijakan nasional itu. Jangan sampai kita justru terjerembab masuk kepada perangkap framing opini yang dibentuk oleh kelompok manapun. Dan ini bagi kita adalah prinsip. Kenapa prinsip? Sebab secara garis besar fikroh Persis itu kan merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah. Maka kita selalu mengacu kepada Al-Quran dan Sunnah. Apa kata Al-Quran dan Sunnah dalam menyikapi setiap isu? Itu harus adil. Betul. Adil itu harus seimbang mendapat informasi. Betul. Antara orang-orang yang loyalis menunjukkan semua kebaikan dengan orang-orang yang oposisionis yang selalu mencari kesalahan, kita malah jadi bisa memiliki bahan yang lebih utuh. Kita membaca argumen keduanya. Maka kita bisa jadi objektif menilai sesuatu. Lalu kita di situ masuklah untuk mengambil kebijakan internal kita dengan melihat tujuan dakwah kita. Apa tujuan dakwah kita? Menyampaikan akidah yang benar, ibadah yang benar, membangun kehidupan yang maslahat, damai, sejahtera, menjaga negara jangan sampai gonjang-ganjing, apalagi terjadi konflik yang membahayakan keutuhan negara. Nah, disitulah baru kita masuk. Itu prinsip besar dalam kita menyikapi ke segala kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Baik, mendengar apa yang disampaikan oleh Ustadz, saya jadi ingat tentang skema pembangunan di negara-negara maju, Ustaz. Betul. Skema pembangunan di negara maju itu kan pakai skema pentahelix. Betul. Skema pentahelix ini dibangun oleh 5 faktor. 1 akademisi, bisnis, community, lalu kemudian government, dan mass media.
Nah, kita ini kan ada di community ya, Ustaz. Ada di komunitas yang kemudian hadir di sebuah republik. Betul. Dan di negara maju, kelima pilar ini saling bekerja sama. Nah, nampaknya saya melihat sekarang ini, sebetulnya tidak hanya di zaman Ustadz sih. Sebelum-sebelumnya juga sudah. Hanya memang di zaman Ustadz ini nampak menemukan momentumnya gitu ya. Nampaknya memang Persis sebagai komunitas bangsa ini mulai sedikit demi sedikit melibatkan diri dalam sejumlah program pemerintah. Tadi Ustadz sempat mention ya sejumlah program yang mohon maaf saya pikir Ustadz juga tahu ini jadi kebisingan luar biasa Ustadz. Dan oke lah saya quote unquote Ustadz, saya mewakili publik Persis nih Ustadz. Mau nanya sama Ustadz tapi saya mohon maaf sekali. Saya pikir Ustadz sangat tahu tuh terkait dengan kebisingan yang terjadi di lingkungan kita, terutama di media sosial. Meskipun saya juga sudah cek Ustadz, itu tidak semua akun-akun itu organik, ada juga yang mohon maaf sekali akun-akunnya nggak jelas, yang kemudian mempertanyakan salah satunya keterlibatan Persis dalam program makan bergizi gratis. Jadi kan saya juga menangkap ada yang kemudian menyampaikan kritik itu sebagai bentuk kecintaan. Betul. Kita kan saya diajarin sama Ustadz nih, kalau ada yang ngeritik itu mereka itu jatuh cinta lah sama kita, sampai mereka mikirin kita segala macam. Nah, hanya memang saya ngelihat juga di antara kritikan ini juga ada yang kemudian mengapresiasi. Ini sesuatu hal yang wajar kan Ustadz. Nah, saya ngelihat bagi mereka yang mengkritik, ini ada kekhawatiran Ustadz. Satu, kekhawatiran apakah iya MBG ini bermanfaat. Yang kedua, karena terlalu banyak Ustadz, kasus-kasus yang kemudian diangkat di ruang publik. Saya menyebut kasus karena ini sebetulnya nggak fenomena juga, karena banyak juga yang bagus-bagus gitu. Ada beberapa kasus yang kemudian keracunan, lalu kemudian standarnya di bawah kelayakan makanannya. Nah, lalu kemudian hal-hal kayak gini tuh jadi membuat jamaah itu khawatir. Kok Persis ikut-ikutan dalam program yang semacam itu gitu, Nah, kira-kira menjawab kritikan dan kekhawatiran itu sebaiknya gimana tuh, Ustaz? Terima kasih. Ya, pertama-tama tentu PPPSI sangat berterima kasih atas atensi, kemudian respon jamaah internal Persis maupun dari luar terhadap berbagai kebijakan yang itu sangat sensitif karena memang itu kontroversial di tengah masyarakat. Dan itu justru menjadi sikap kehati-hatian PP Persis dalam menetapkan keputusan mengambil kebijakan itu. Contohnya dalam kasus MBG ini. Ini kan sudah bergulir sejak akhir 2024 dan mulai launching 2025. PP Persis kan tidak langsung ujug-ujug bergabung, ikutan. Kita ini melakukan asesmen, mengumpulkan berbagai macam informasi. Ini mau jadi lama ya saja analisanya. Lama tuh. Betul. Dan kita tentu tidak merasa pintar. Justru kita ini selalu pintar merasa. Penting ini. Ini quotes yang hit di Persisan. Jadi saya selalu mengajarkan ke diri saya sendiri dan ke teman-teman. Seorang pemimpin itu jangan merasa pintar. Tapi harus pintar merasa. Kalau kita merasa pintar, kita akan otoriter dan gerasa-gerusu mengambil kebijakan. Seolah segala sudah tahu, segala sudah ngerti. Jubret. Tidak memikirkan perasaan orang lain. Kalau saya dari awal menanamkan, kita harus pandai merasa dulu. Apa sih yang dirasakan oleh umat? Apa yang dirasakan oleh jamaah? Dan mohon maaf, saya potong dulu ya. Terkait dengan pintar merasa ini, mohon dikoreksi ya, Ustaz. Saya itu tahu persis, Ustadz ini masuk ke kriteria semacam itu, Ustaz. Saya masih ingat betul, Ustadz itu kan pernah diundang ke Iran ya, Ustaz. Dan itu sama sekali nggak ada kaitannya dengan program Syiah ya, Ustaz. Nggak ada. Tapi ketika kemudian para asatid, para masyaikh di kita meminta Ustadz untuk menimbang-nimbang itu, Ustadz malah mengurungkan kehadiran ya, Ustaz? Saya membatalkan kehadiran. Saya sengaja mention cerita itu, Ustadz, untuk kemudian memberikan penjelasan ke publik bahwa Ustadz itu nggak anti kritik, terbuka kok. Dan apabila itu dipandang maslahat, ya Ustadz ikut aja ya, Ustadz. Betul. Silakan Ustadz lanjutkan yang tadi. Jadi kembali ke pintar merasa, betul. Jangan merasa pintar. Saya banyak membatalkan agenda-agenda yang
Itu sebetulnya tidak langsung berkaitan dengan program saya di PP Persis. Betul. Tapi saya umpamanya sebagai mubalik, sebagai dosen, sebagai akademisi, terkadang dapat undangan-undangan yang sangat strategis, prestisius. Tapi saya paham, ini pasti di umat salah paham. Atau terkadang sengaja dipahamkan salahnya. Disalahkan pahamnya. Itu lebih bahaya. Betul. Kalau salah paham mungkin bisa diklarifikasi. Tapi kalau disalahkan pahamnya itu susah diklarifikasi. Saya lebih rela menanggalkan atau menghentikan keputusan itu atau kebijakan itu demi tadi merasa menjiwai apa sebetulnya yang dirasakan oleh umat. Karena sebaik apapun saya punya pikir, punya pendapat, nah kita harus pandai merasa apa rasanya orang lain kalau saya walaupun atas nama pribadi umpamanya melakukan ini atau bersikap begini. Nah maka kita harus melebur kepada perasaan umat. Maka disitulah PP Persis ketika kita akan mengambil kebijakan, ya contoh kasus tentang MBG, yang kita pikirkan kan rasa-rasa umat. Betul. Antara umat yang pro dengan yang kontra, kita harus pandai menimbang. Lalu mana yang termasalahat untuk umat? Contohnya gini, saya membaca segudang dokumen tentang betapa keburukan-keburukan dari para pengkritisi terhadap kebijakan program MBG ini. Segudang kritikan dengan dari mulai tentang bahaya fiskal kan. Betul. Tentang bahaya pengalihan alokasi anggaran. Betul. Sampai kepada penyelewengan, keracunan segala macam sudah kita baca dan analisa semua itu. Tapi kita juga nggak boleh mengabaikan perasaan orang lain yang juga butuh. Dari data yang masuk ke saya sebagai PP Persis dari bidang tarbiyah dari otonom Persistri, itu kita kan tidak akan kurang dari 70.000 murid kita, santriwan santriwati kita. Bayangkan dari tingkat PAUD sampai SMA yang jadi target program MBG, yang kita mau penerima tidak manfaat. Mau pasti menerima manfaat. Lalu mereka mengeluh, loh PP Persis ini kok nggak punya perhatian terhadap warganya sendiri, sekolah-sekolahnya sendiri. Dibiarkan saja menjadi objek penerima manfaat dari dapur-dapur luar yang kami tidak bisa memverifikasi bagaimana pertanggungjawabannya. Walaupun mungkin sudah ada standar nasional ya tentang higienitas, layout, tentang gizi, segala macam. Betul. Tapi sebagai sebuah lembaga, tentu kita harus memperhatikan juga kerisauan dari ini. Dari mulai yang mengadukan makanannya tidak layak, gitu kan. Bahkan mungkin ada yang sudah agak basi, sampai pengurangan porsi dan lain sebagainya. Nah, dari prinsip pandai merasa itulah kita harus berpikir, oh iya ya, dikemanakan ini nasib anak kita yang hampir 75.000 siswa santriwan santriwati ini, yang itu dipasok oleh dapur SPPG orang lain. Nah, sementara di satu sisi realitas kita kan kita ini membangun sekolah semuanya di payung hukum pesantren. Dan pesantren kita ini ada yang full boarding. Asrama, ada yang separuh di asrama, separuh pulang pergi. Dan sudah terbiasa melakukan masak lalu makan bersama gitu. Nah, maka muncullah masukan-masukan, usulan-usulan, kenapa kita tidak mengelola masak sendiri? Gitu. Toh kita mau setuju atau tidak setuju terhadap program ini, walaupun bahasa terus ada koreksi, perbaikan terhadap pelaksanaan yang buruk di lapangan, tetap filosofi program ini memberi manfaat kepada penerima manfaatnya, dalam hal ini siswa dan orang tua siswa, fuqara dan masakin. Kita tidak bisa hindari kan kemanfaatan ini. Lalu kalau kita biarkan putra-putri kita mengkonsumsi dari
hasil masakan orang lain tanpa kita mempunyai ikhtiar menyajikan yang lebih baik. Betul. Itulah mulai kita berpikir, kenapa kita tidak menjaga putra-putri kita dengan masakan dapur sendiri? Kan di situ berpikirnya. Tidak sama sekali masuk kepada perangkap kita menjadi bagian dari kampanye untuk mendukung kampanye. Betul. Itu bukan wilayah kita. Betul. Kita tidak mau juga masuk kampanye orang yang menentang, mencari keburukan, bukan. Kita sedang berbicara dalam konteks menyelamatkan, mengayomi, memperhatikan internal putra-putri sekolah kita sendiri. Lalu di mana letak kesalahan pemikiran ini? Maka itulah kenapa PP jadi menerima usulan ini. Mulailah kader-kader kita yang punya pengalaman di bidang itu mempelajari dari sekian ratus pesantren kita, berapa titik yang masih memungkinkan itu untuk diberikan layanan dari dapur sendiri. Kita tidak berbicara tentang melayani orang lain, terus mencari keuntungan, apalagi ikut berpesta pora dengan ketidakbaikan, kan? Ini visi kita. Nah, tapi kita juga kembali lagi kepada prinsip tadi, pandai merasa. Ternyata apa yang kita rasakan juga belum tentu dirasakan orang lain juga. Betul. Jadi ya wajar saja kalau ternyata perasaan sebelah sini belum sampai ke perasaan sebelah sana, gitu. Walaupun itu mungkin kita masih berada dalam keluarga besar Jamiyah. Itu hal yang wajar yang harus disikapi oleh seorang pemimpin. Nah, setelah kita jelaskan seperti ini, barangkali kita mulai berpikir bersama. Ketika kita melihat sesuatu program yang menurut para ahli atau kita sendiri itu banyak mengandung potensi penyelewengan, potensi ketidakbaikan, bahkan mungkin ada potensi keracunan dan lain sebagainya. Nah, tapi kita melihat ada aspek yang perlu kita selamatkan kemanfaatannya. Betul. Harus kita jaga, rawat tujuan kebajikannya ini. Disinilah kita harus beristihad. Dan istihad itu memimpin cara berpikir kritis kita yang adil. Maka dalam kaidah sebuah organisasi dakwah, ini adalah apabila kita melihat ada 10 masalah. 10 masalah itu 9 potensi keburukan. 1 potensi kebaikan. Maka bagaimana kita harus mengambil 1 potensi kebaikan itu untuk mengalahkan 9 potensi keburukan. Itu prinsipnya. Bukan kita lari aja, kita tinggalkan. Itu bukan dakwah. Itu bukan dakwah. Dakwah nggak bisa begitu. Dakwah ini tidak bisa lepas dari realitas. Nah, maka bagaimana kita menyajikan realitas bahwa dari 10 persoalan, 9 tantangan, ada 1 peluang. Bagaimana 1 peluang itu kita maksimalkan sehingga bisa menghalau 10 tantangan keburukan itu. Baik. Itu filosofi kebijakan itu begitu. Ya. Baik. Gitu. Baik Ustaz, menarik sekali. Ada beberapa poin yang saya harus highlight. Yang pertama, memang kebijakan ini betul-betul hasil syura ya Ustaz. Iya, betul. Dan sebelum itu memang hasil analisa. Jadi kita sudah membaca banyak fakta, baik itu yang disajikan oleh kelompok dalam tanda petik penentang maupun pendukung. Lalu kemudian tentu kita juga sudah berkomunikasi dengan mereka yang ahli. Betul. Lalu kemudian yang ketiga, saya pikir ini tuh konsistensi Persis. Saya melihat ketika Persis ikut melibatkan diri dalam sebuah program pemerintah, saya selalu berulang kali menemukan kosakata yang sama. Contoh, ketika kita menerima konsesi tambang begitu Ustaz. Meskipun kita juga harus jelaskan konsesi tambang itu sampai sekarang kan perkembangannya juga kita masih harus terus akselerasi gitu ya. Nah, saya lihat waktu itu statementnya jelas betul. Ketika kemudian ada sahabat-sahabat, saudara-saudara atau anak-anak kita bahkan yang mengkritik tentang kerusakan lingkungan, kita konsisten. Kita ingin menghadirkan tambang yang menjadi teladan kebaikan. Sekarang juga sama nih MBG. Saya membaca hal itu dari Ustadz. Kita tidak bisa membantah bahwa ada penyelewengan. Kita tidak bisa membantah bahwa ada orang keracunan. Tapi kita ingin jadi teladan. Betul. Bagaimana kemudian makanan kita halalan thayyiban. Kurang lebih seperti itu. Lalu kemudian yang paling menarik bagi saya, dan ini juga
sangat menyadarkan saya. Apa yang Ustadz sampaikan terkait dengan 75.000 santri dan pelajar kita. Yang selama ini jadi penerima manfaat, ikhwah fillah, dan mereka mendapatkan makanan dari dapur lain. Tentu dalam konteks hifdun nafs, menjaga jiwa mereka agar terus tumbuh dan sehat, maka akan jauh lebih maslahat apabila kemudian yang membuatkannya, yang menguruskannya adalah bagian dari orang tua mereka. Jadi sebetulnya ini tuh kayak cinta kasih yang dilakukan oleh orang tua pada anak-anaknya ya. Jadi nun sewu, jangan terlalu banyak dipolitisir ya Sad. Kita cawe-cawe di program ini segala macam, enggak lah. Kita insya Allah selama ini juga sudah mandiri ya Sad ya, melakukan dakwah. Ratusan pesantren kita didirikan atas zakat, infak, sodako dan wakaf jamaah kita. Kemarin Sad, saya asik sekali Sad. Kemarin saya ngaji di sebuah pelataran SD di Balai Endah Sad. Saya pikir itu sekolah itu dibantu pemerintah, ternyata nol. Dari pemerintahnya, karena sekolah baru Ustaz. Ketika saya ngobrol, ini kalau ada izinnya padahal kita bisa revitalisasi. Langsung dijawab Ustaz, enggak Ustaz, enggak perlu. Insya Allah para agnia di tempat ini cukup. Jadi memang selama ini Persis mandiri. Jadi insya Allah jangan ragukan itu ya Ustaz ya. Baik Ustaz. Sebagai penutup Ustaz, saya pikir ini penting. Tapi penutup ini akan jadi pembuka di podcast kita di 2 pekan yang akan datang Ustaz. Insya Allah. Kita sama-sama melihat medsos kita itu dalam bahasa saya itu kayak jadi republik noise without voice. Jadi republik kebisingan tanpa suara yang jelas. Karena tiba-tiba semua orang jadi sangat ahli, cuma baca chat GPT, semua orang jadi merasa punya hak untuk mengkritik karena dia membaca selebaran di WA atau FYP yang lewat. Lalu kemudian terjadilah dialog yang kadang bukan baku hantam argumen, tapi baku hantam sentimen. Nah, Ustadz sebagai orang tua gitu, sebagai kiadah kami, pimpinan kami, sebagai amir kami, kira-kira ada pesan apa nih untuk masyarakat Persis dalam menyikapi kebisingan di media sosial ini? Betul. Terima kasih. Nah, memang ini juga yang menjadi perhatian PP Persis sejak beberapa tahun terakhir. Makanya kenapa di Muktamar sampai diusulkan bidang baru, bidang Infokom. Wah, keren. Yang di dalamnya di Infokom itu kan ada bagian digitalisasi berbagai program kita. Termasuk juga adalah bagaimana pelatihan-pelatihan tentang literasi media sosial. Karena memang apapun yang dilakukan kebijakan jamiah ini jika tidak tersosialisasikan dengan baik, ini akan menjadi peluang untuk orang memframing dengan tujuan-tujuan yang lain. Nah, maka PP Persis di dalam melakukan setiap kebijakan itu selalu berangkat dari prinsip kita ini bukan pengamat, kita ini bukan penonton, tapi kita ini adalah pelaku daripada dakwah. Dan dakwah itu amar ma'ruf nahi munkar, maka harus selalu memberikan solusi terhadap problem, bukan caci maki atau sentimen dan emosi. Jadi dari emosi dan sentimen kita ajak untuk berpikir, cari solusi dan berargumen. Nah, itu yang kita ajarkan. Maka seperti tadi, apakah dengan kita banyak mengomentari, banyak apalagi kalau ikut terprovokasi, apakah keburukan jadi hilang? Jadi berkurang kan tidak. Contohnya seperti tadi, kembali lagi kepada kasus, apakah dengan adanya SPPG yang buruk pelayanan, kemudian koruptif umpamanya, akan selesai dengan kita lari meninggalkan program ini, atau lalu kita memaki-makinya dengan penuh emosi, atau mendemonstrasinya supaya berhenti. Apakah itu bisa menyelesaikan masalah? Kan tidak. Kita cari jalan realistis, yaitu dengan memberikan sikap proaktif dan terlibat. Begini loh kalau kami lakukan, ternyata niat yang baik kemudian ditanggapi dengan cara yang baik, dikerjakan dengan penuh amanah, spirit dakwah amar ma'ruf nahi munkar,
bisa lebih baik hasilnya. Betul. Nah, teman-teman kita di seluruh wilayah Persatuan Islam selama mampu melakukan diri sendiri tidak pernah tergantung kepada program siapapun termasuk bantuan pemerintah. Banyak sekolah-sekolah kita yang tidak mau direvitalisasi dengan program pemerintah karena merasa ada yang lain lebih berhak. Betul. Termasuk sekolah saya sendiri yang saya asuh di Bekasi. Betul. Padahal bisa saja dengan relasi saya bisa ngomong ke siapa. Wamen kan wakil ustaz. Tapi justru saya memberi contoh. Kalau ini nggak layak dan tidak patut, jangan sekali-kali dipaksakan, apalagi direkayasa. Betul. Inilah tujuan kita terlibat di dalam pengambilan kebijakan itu. Betul. Untuk berteladan. Iya, sepakat. Karena seseorang dikatakan baik dan tidak itu karena kemampuan memberikan teladannya. Maka saya menafsirkan hadis Nabi tentang guroba itu dalam makna aktif bukan pasif. Kan Rasulullah mengatakan patu balil guroba, berbahagialah orang-orang asing, orang-orang terasing. Ada yang memaknai terasing itu mengasingkan diri. Jadi jangan terlibat ini, jangan terlibat itu, jangan ikut ini, jangan ikut ini. Larilah ke hutan, jadi bertapa. Berkholwat. Nah, betul. Kalau begitu, di mana letak perintah dakwah ukhrijat linas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar? Betul. Akan bahaya kalau semua orang baik berpikir begitu, bahwa saya orang baik tidak mau hidup di tengah lingkungan yang buruk. Akan seperti apa nasib dakwah ini? Dan itulah poin pentingnya Rasulullah mengatakan al-mu'minul ladzi yukhalitun nas wa yasbiru ala adahum khairun minal mu'minil ladzi lam yukhalitin nas wa lam yasbiru ala adahum. Orang mukmin yang bergaul di tengah masyarakat yang begitu buruk menurut ukuran agamanya, lalu dia bertahan dengan penuh kesabaran untuk mengurangi keburukan itu, atau dia menghadirkan kebaikan di tengah keburukan, jauh lebih baik di sisi Allah daripada orang mukmin yang hanya pandai mengecam, ini tempat buruk dia lari, ini situasi buruk dia kabur. Seperti orang mengatakan kabur aja dulu gitu. Nah, kalau dalam kacamata Islam itu tidak bagus cara seperti itu. Yang bagus itu kata Rasulullah patu balil guroba. Berbahagialah, beruntunglah orang-orang yang terasing. Siapa orang terasing itu? Orang yang aktif menciptakan kemaslahatan di tengah keburukan. Bukan orang yang melari dari keburukan. Kata Rasulullah, manil guroba ya Rasulullah? Siapa orang terasing itu? Guroba itu siapa wahai Rasulullah? Kata Rasulullah, alladzina yuslihuna inda fasadin nas. Orang-orang yang berbuat islah, melakukan reformasi, transformasi di saat semua orang ingin merusak. Karena akan bagaimana dia akan memberikan manfaat pada orang lain kalau setiap melihat keburukan hanya dicela, dimaki, dikutuk, dilaknat. Tapi dia sendiri tidak menunjukkan apa yang dia mampu lakukan. Maka konsepnya kita bukan lagi apa menurut kamu perbuatan itu, tapi kami ingin menghadirkan seperti apa yang baik itu. Jadi nggak hanya tunjuk tangan, tapi turun tangan untuk melakukan perbaikannya saja. Itu kurang lebih. Nah, jadi itulah gagasan-gagasan besar yang sedang dilakukan oleh kami di PP Persis, bukan oleh saya, tapi kami. Saya hanyalah simbol dari orang yang diamanahi dari muktamar, tapi tugas tanggung jawab ini ya tanggung jawab semua kita keluarga besar Jamiah. Dan itu saya kira sudah sangat dipahami bersama oleh seluruh pimpinan di Jamiah Persatuan Islam ini. Insya Allah seperti itu. Baik Ustaz. Ikhwafillah, alhamdulillah kurang lebih selama 45 menit kita sudah berbincang dengan Ketua Umum terkait dengan relasi antara Persis dengan negara. Lalu kemudian kita juga sudah berbicara terkait dengan isu-isu kekinian, salah satunya isu MBG yang disampaikan secara baik oleh Ustadz. Dan tentu saja kita punya semangat untuk saling menyapa dalam kebaikan dan kesabaran. Tadi kita sudah sama-sama menyaksikan dan memahami betapa Ketua Umum kita begitu terbuka dengan kritikan dan masukan. Tapi kalaulah boleh saya sebagai santri ikut berbicara, saya sebetulnya lebih mengajak kepada teman-teman sekalian, wabil khusus jamaah Persis, bahkan seluruh umat Islam yang ada di Indonesia, bahkan seluruh rakyat Indonesia,
agar kita selalu mengedepankan kata-kata baik dalam menyampaikan kritik, dalam menyampaikan masukan, karena walau bagaimanapun juga amar ma'ruf nahi munkar itu harus dilakukan dengan cara yang paling baik. Kita sekarang sedang saum ya Ustaz ya. Saum itu al-imsak, artinya menahan. Agak lemas jadinya, suaranya udah kering juga. Dan kita ingin ingatkan saum itu artinya menahan diri. Oleh karena itu saya sering berseloroh, kalau saum tidak bisa mengendalikan kata-kata kita, postingan kita, respons kita, lalu kiranya ibadah apa lagi yang harus Allah hadirkan untuk mengendalikan kita semua. Terima kasih Ustadz atas diskusinya, sangat produktif. Dan ikhwafillah, insyaallah 2 pekan yang akan datang kita akan berjumpa kembali di podcast Persatuan Islam dalam konteks Ketum Bicara. Terima kasih, jazakumullahu khairan katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.